Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 kelompok geng remaja brutal yang menyerang seorang remaja dan 3 mahasiswa di kota Semarang akhirnya diringkus. Ironisnya, para korban ternyata salah sasaran. Bayi mungil berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi hidup di teras rumah warga di kota Salatiga. Lama tidak mau disuntik vaksin COVID-19, seorang pemuda di Brebes akhirnya mau divaksin hanya demi menonton konser band kesayangannya. Informasi pertama untuk Anda, penyegelan kios di Desa Putatsari Grobogan berlangsung ricuh. Para pedagang melawan dengan menolak penyegelan karena merasa kios-kios sudah dibeli. Kericuan terjadi karena pedagang pasar Putatsari yang menempati 9 kios di Desa Putatsari Grobogan menolak kios disegel. Peran pedagang berlanjut saat bernegosiasi dengan kepala desa. Para pedagang bersikukuh bertahan karena merasa sudah membeli dan merenovasi kios sehingga tidak perlu lagi membayar sewa tahunan sebesar 4 juta rupiah. Ini pedagang kalau tidak menuruti kegiatan saya sebagai pedagang. Hari ini kalau saya tidak menuruti dia katanya mau disegel. Setelah tidak ada surat dari pengadilan ya katakanlah begitu untuk mengeksekusi kios kita. Tapi saya tidak mau apapun yang terjadi saya pertahankan karena sebelum punya kios itu saya sudah membayar berpuluh-puluh juta. Apa ada seseorang ujuk-ujuk masuk ke kios punya kios kan nggak ada toh Pak? Meski pedagang menolak, pemerintah desa tetap bertindak tegas. Karena dari 24 kios, hanya 9 kios yang belum membayar biaya sewa tahunan. Dari desa mengambil langkah dengan tegas untuk mengadakan penyegelan kios. Masalahnya apa kok disegel? Karena di 9 orang tersebut tidak mau memenuhi kewajiban sebagai pengguna kios dalam arti di menyewa kios tersebut. Masalahnya ya, semuanya sudah diperdeskan, ya, des, perkades, dan kebetulan ini kan sudah masuk APBD 2022. Tuh, jadi kalau ini nanti berlarut-larut, mestinya desa merasa dirugikan. Selanjutnya kios yang disegel akan disewakan kepada pedagang lain. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor nyaris tewas babak belur dihajar massa di sebuah pertokoan di Kabupaten Brebes. Beruntung polisi segera tiba di lokasi sehingga pelaku selamat dari amukan massa. Pencuri sepeda motor bernama Cakrudin babak belur hingga terkapar di jalan usai dihajar massa di Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Brebes, Kamis pagi. Ini bukan kali pertama pelaku mencuri sehingga massa marah. Beruntung polisi dari Polsek Losari dan Brebes segera tiba di lokasi sehingga nyawa Cakrudin selamat. Cakrudin bukan pemain baru, namun kali ini ia kena batunya saat membawa sepeda motor milik karyawan toko mebel yang terparkir di depan toko. Warga memergokinya sehingga langsung dihadang dan dihajar. Cakrudin kembali nekat mencuri sepeda motor karena pemilik kendaraan lalai meninggalkan kunci di sepeda motor. Dua kali. Dengan cara seperti apa? Kontaknya ngatol. Yang pertama sih? Sama. Oh ya gitu ya. Berarti nyasarnya kayak gitu ya. Terus kalau dapat dijual kemana? Nggak tahu yang bagian jualannya kan ada. Oh, setiap kali mencuri dapat berapa? Juga satu. Kebagiannya berapa? 1.300.000. 1.300.000. Uangnya untuk apa biasanya? Buat makan. Buat makan. Dijual kemana motornya biasanya? Nggak tahu. Rumah beres? Iya. Tapi sudah pernah ditahan? Udah. Sudah. Kasusnya apa? Sama. Polisi kini memburu perantara penjual motor curian dan penada hasil curian yang diduga jaringan lintas provinsi. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.
8 pelaku yang merupakan 2 geng remaja berbeda dibekuk tim gabungan karena aksi brutal mereka di jalanan yang menyebabkan seorang korban remaja dan 3 mahasiswa menjadi korban. Celakanya, korban kawanan geng remaja ini ternyata salah sasaran. Tiga anggota geng remaja SFF, IS, MU, VS tidak berkutik saat diringkus tim gabungan Polrestabes Semarang dan Subdit Jatnaras Polda Jawa Tengah di Terminal Banyumanik. Kelompok ini menyebut diri sebagai Gangster Army. Geng ini dibekuk karena bertindak brutal dengan menyerang secara membabi buta seorang remaja di Jalan Dr. Sutarmo, Semarang 31 Juli lalu. Korban menderita luka bacok serius sehingga dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Dari sana polisi kemudian mengembangkan pencarian barang bukti. 2 buah celurit yang mereka gunakan saat beraksi ditemukan di semak belukar dan kamar salah satu pelaku. Bener gue alatnya? Jamnya udah, bener itu? Iya. Kemudian? Bener itu jamnya? Iya. Ada lagi enggak? Selain Gangster Army, pada waktu bersamaan petugas gabungan juga meringkus 5 anggota geng remaja berbeda yang menyebut diri geng BK. Mereka juga bertindak brutal di jalanan dengan menyerang 3 mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Ironisnya, para pelaku masih di bawah umur. Mereka biasa mengajak berduel dengan geng lain melalui media sosial. Namun 4 korban terakhir ternyata salah sasaran karena sebelum bertindak brutal mereka menenggak minuman keras. Pelakunya ada 8 orang. Ini TKP-nya ada 2. Waktunya juga hampir bersamaan. Motif pelaku adalah mengajak tawuran dengan menggunakan sarana media sosial dan ternyata salah sasaran. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan untuk konvoi di jalanan sebagai barang bukti. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Polda Jawa Tengah mengungkap temuan terbaru atas kasus penemuan kerangka manusia di pinggir Sungai Depok, Kabupaten Kendal. Dari hasil pemeriksaan, mayat bertato itu diduga jadi korban pembunuhan. Polisi sengaja menggugah kondisi tubuh korban untuk mengungkap identitasnya. Salah satu ciri-ciri korban memiliki tato bertuliskan Alif Budiman. Dalam proses otopsi, polisi menemukan luka bekas tusukan benda tajam di tubuh korban. Diduga ia jadi korban pembunuhan. Hingga saat ini polisi belum bisa mengungkap identitas korban karena tak ada kartu identitas yang melekat dan kondisi jenazah yang sulit dikenali. Dari hasil forensik, korban berjenis kelamin laki-laki dengan kisaran umur 25 tahun sampai 35 tahun. Jasad korban ditemukan tergeletak di tepi Sungai Depok, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Diperkirakan korban tewas sudah lebih dari 1 bulan. Didapatkan bekas tusukan benda tajam. Ini kita dapatkan, namun ini juga masih kita analisa lebih lanjut. Terus kita kembangkan, kami terus berkoordinasi dengan Bidokes untuk menentukan penyebab kematiannya. Berita selanjutnya untuk Anda, sesosok bayi laki-laki ditemukan di teras rumah warga, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo di Kota Salatiga. Diduga bayi itu dibuang oleh orang tuanya. Kini bayi malang itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Sungguh malang nasib bayi laki-laki ini. Ia ditelantarkan hingga harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga untuk dicek kesehatannya. Bidan mengatakan bayi malang ini dalam kondisi sehat. Yang ngirim dari tenaga dari IGD, ada perawat dari IGD untuk ditransfer ke ruang pelina. Keadaan umumnya bayinya aktif, sehat, menangis kuat. Sebelumnya bayi ditemukan di teras rumah warga di Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada Selasa malam. Pemilik rumah kaget dengar suara tangisan bayi. Saat ditemukan, bayi hanya terbungkus kemeja bermotif kotak-kotak disertai 1 kantong berisi popok bayi.
Sekitar jam 10 malam di kursi ini ada bayi nangis. Posisinya masih hidup, nangis, nggak pakai baju, cuma ditutup sama kemeja. Terus bukan sama warga. Kasus penemuan bayi kini ditangani Polsek Sidorejo. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah warga diduga ada sepasang laki-laki dan perempuan yang mondar-mandir di lokasi kejadian. Namun keterangan itu masih didalami. Orang tersebut warga di situ belum tahu. Nah, jadi dari dasar keterangan itu mungkin kami cek lagi transaksi di Alfamart atau Indomaret. Semoga ada titik terang. Kini bayi dalam perawatan bidan RSUD Salatiga. Polisi masih melanjutkan pencarian kedua orang tua bayi. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.